Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pak Profesor Ali Ramdhani, yang terhormat seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Agama, saya sebut satu persatu, pejabat eselon 2, kemudian yang terhormat Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia, yang terhormat Kepala UPT Asrama Haji se-Indonesia, Kepala Balai dan Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, yang terhormat Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, yang terhormat Kepala Madrasah dan SMTKN se-Indonesia, yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama se-Indonesia, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ikut sekjen ini, Pak. Dalam acara kita hari ini, kita sampai kepada penghujung, dan ini diberikan kepada saya. Pertama kali pidato di depan jajaran Kementerian Agama se-Indonesia ini. Saya ingin menyampaikan bahwa yang menarik dari kita semua spesifik mengurusi dunia dan akhirat. Kalau ada orang bikin kesalahan, itu tetap salah dan tetap dihukum. Tapi kalau tokoh agama bikin salah, biasanya hukumannya tambah. Hukuman sosial dari masyarakat. Mungkin ini berlaku juga untuk kementerian. Kalau kementerian lain salah, ya tetap salah dan dihukum. Tapi kalau Kementerian Agama yang salah, pasti komentarnya agak dilebihkan. Kalau kementerian lain berprestasi, itu mendapat apresiasi tinggi. Kalau Kementerian Agama, itu dianggap sudah semestinya. Jadi Kementerian Agama ini mirip PLN. Gak pernah dipuji kalau hidup lampu. Begitu mati lampu, semuanya marah kepada PLN. Dia lupa hidupnya setahun gara-gara mati satu hari. Itulah nasib kita di jajaran Kementerian Keagamaan. Bapak Ibu sekalian, Pak Prabowo memang memberikan guidance untuk semua kita dengan asta cita ketika kita melaksanakan program kerja. Bisa ditampilkan asta citanya? Tapi saya tidak akan merinci ya, atau membacakan asta cita satu persatu. Saya akan memberikan penegasan saja yang saya anggap itu sangat terkait dengan kegiatan kita di Kementerian Agama. Misalnya asta cita yang pertama. Saya ambil demokrasinya, Pak.
Karena yang lain kita udah hafal ini. Ada sesuatu yang berbeda yang dibangun oleh Pak Prabowo tentang bentuk demokrasi. Bahwa beliau mengatakan, kenapa kita harus mengikut demokrasi bangsa lain? Yang wajib ada oposisi. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang tadi di awal malah dibacakan ayatnya, kita mengutamakan syuro bainakum. Bermusyawarah. Bukan untuk saling mengintip kesalahan. Dan itu beliau praktekkan duluan. Dia kalah berkompetisi dengan Pak Jokowi, dia bergabung. Menjadi pembantu. Kan menteri itu pembantu, Pak. Pembantu kompetitor yang memenangkan kompetisi dengan beliau. Nah, ketika beliau menjadi presiden, maka dia menyatukan semua kekuatan atau elemen bangsa, mari kita bekerja sama. Semua ketua-ketua partai mengko. Kalau ada yang punya potensi, ikut. Enggak usah pakai oposisi-oposisi. Kemudian ada yang bilang itu akibatnya kabinet Pak Prabowo menjadi sangat gemuk. Beliau dengan tenang mengatakan, Indonesia ini seluas Eropa. 27 negara Eropa itu memerintah wilayah seluas wilayah Indonesia. Jadi, untuk seluas wilayah Indonesia, Eropa butuh 27 presiden. Butuh 27 kalau ada Kementerian Agama. Indonesia cukup satu aja. Satu presiden, satu kementerian agama. Saya kira itu wajar, kata beliau. MPR nggak usah rebutan lagi. Kalau ada 8 partai masuk MPR, 1 ketua, 7 wakil. Udah, urusin rakyat. Kasih tupoksi masing-masing, kasih rumah dinas, kasih mobil dinas, kerjasama. Nggak usah gontok-gontokan. Yang mau saya sampaikan lewat asta yang pertama ini, kita bekerja mungkin secara alamiah ada faksi-faksi. Mungkin. Mari kita bekerja untuk bangsa dan negara. Bukan untuk dan atas nama faksi. Apalagi misalnya, ya, karena saya beragama Islam, nggak pandai saya ngutip Bible, Bu, takut salah. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Janganlah kamu membangun kelompok-kelompok mengidentifikasikan diri pada kelompok itu dan pada akhirnya mengatakan kelompokmu yang paling benar, kelompokmu yang paling salah. Kelompokmu yang paling hebat. Karena udah ada rumor di luar, di Kementerian Agama itu, laisa minna la. Saya kira ini sesuatu yang akan berbahaya pada waktunya. Kan kita terkenal dengan heterogenitas. Plural kata menteri di awal tadi. Itu berarti harus bermoderasi istilahnya. Jadi kita mengajarkan moderasi beragama, tapi moderasi internal itu saya kira itu juga harus kita perkuat. Untuk apa? Memperjelas identitas Kementerian Agama itu bukan milik satu kelompok, tapi milik semua kelompok yang merupakan anak bangsa Indonesia. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, pendekatannya adalah pendekatan tujuan hendak dicapai. Saya kira
Ini salah satu pesan kuat Pak Prabowo kepada saya. Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Jadi heterogenitas di Kementerian Agama itu harus terjaga dengan baik. Ya kalau ada yang mayoritas, ya karena memang dia mayoritas, itulah demokrasi. Tapi kalau demokrasi kemudian menutup peluang kepada yang lain, itu tidak baik. Ini astacita yang pertama. Kemudian, ini yang kedua. Yang ingin disampaikan, ini yang kedua dengan yang ke ini, hilirisasi dan industrialisasi. Yang keberapa ini? Saya langsung kaitkan saja. Bapak Ibu sekalian, Pak Prabowo berkali-kali ingatkan kepada kita yang dia utus ini, kepada Pak Menteri juga, untuk melakukan penghematan terhadap biaya-biaya perjalanan. Bahkan beliau dengan tegas, kalau bisa memang Rakernas itu pakai Fitcom, Zoom, pakai itu aja. Jadi Pak Menteri melihat saya langsung ngerti maksudnya. Pak Menteri, ini yang pertama, nggak apa-apa saya bilang. Maksud Pak Prabowo itu mungkin jangan sering-sering. Untuk pertama ini perlulah kita bertatap muka langsung dengan semua satker kita yang ada di bawah. Yang maksud dia jangan sering-sering. Saya tidak akan membuat perayaan ulang tahun konferensi Asia Afrika yang di Bandung itu. Tapi kita tetap peringati karena itu penting untuk memastikan peran kita di Asia Tenggara. Tapi dengan sederhana saja, potong tumpeng aja. Karena saya buka pembiayaan acara tahun lalu itu sampai 3 triliun. Rupanya ngundang negara-negara lain itu mahal, Pak. Saya punya program 80.000 pencarian sumber air di daerah-daerah yang kekeringan. Dan Universitas Pertahanan sudah menciptakan alat untuk mendapatkan air itu, yang satu alat harganya 1 miliar. Kalau saya hemat 3 triliun, belikan alat itu, saya sudah bisa membeli 3.000 alat. Kan sudah berkurang beban kita dari 80.000. Ketimbang kita bikin, bukan saya bilang tidak bermanfaat, yang masih bisa disiasati dengan cara yang lebih hemat. Begitu kata beliau. Nah, apa yang ingin dia capai? Dia ingin agar pasal 33 itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika beliau ke Perancis, beliau bertemu dengan Presiden Macron, dia bilang mulai tahun ini tidak ada ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Rupanya Macron yang selama ini selalu menjadi ketua tim, membuat persyaratan macam-macam untuk sawit kita, ketakutan. Jangan gitu Pak. Kita bicarakan lagi, mohon maaf, itu sudah diputuskan. Beliau memastikan paling lama 4 tahun lagi, Indonesia akan swasembada energi. Ternyata sawit, singkong, rumput laut, itu bisa dijadikan bensin dan juga biosolar. 8 tahun ke depan kata beliau, siapapun presidennya, Indonesia akan menjadi pengekspor energi terbarukan terbesar di dunia. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu beliau mewanti-wanti kepada jajarannya bahwa kita harus memulai industrialisasi yang diawali dengan hilirisasi. Ya. Bapak Ibu sekalian,
atas kebijakan ini ada problem, Pak. Ini mungkin spesifik kalau kata Menteri tadi, kerusuhan dengan bahasa lain itu tidak seberat kerusuhan dengan bahasa agama. Sekarang saya mau balik. Upaya pemahaman dengan bahasa lain mungkin tidak setajam dan sehebat pakai bahasa agama. Upaya untuk swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air yang itu nanti dibungkus dengan hilirisasi dan industrialisasi, ini dampak politiknya besar sekali, Pak. Kenapa? Karena mereka yang selama ini mendapat keuntungan dari ekspor barang-barangnya ke Indonesia, itu akan kehilangan peluang. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengganggu stabilitas di dalam negeri kita. Yang kita tahu stabilitas itu menjadi syarat mutlak untuk mengembangkan apa saja yang bersifat menguntungkan bagi bangsa kita. Beliau bahkan memaparkan kok PKI, PRRI, Permesta, DITII, dan seterusnya itu bukan pemberontakan rakyat Indonesia. Nggak ada pemberontakan Islam di Republik ini. Jangan sekali-sekali bilang DITII itu pemberontakan Islam. Salah. Saya punya data. Bahkan itu pemimpin-pemimpin kelompok yang pakai jenggot, pakai sorban itu, di DITII itu, beliau sudah pastikan semuanya bermata biru. Sama dengan yang ada di Papua. Semua penggerak, semua provok yang ada di Papua itu bermata biru. Apa yang mau disampaikan? Bahwa hilirisasi, industrialisasi akan membuahkan infiltrasi yang memprovokasi kelompok-kelompok tertentu melakukan gerakan-gerakan yang arahnya menimbulkan kekacauan, meretakkan persatuan. Jadi di poin pertama yang menjadi concern beliau bahwa kita harus kompak, nggak usah lagi macam-macam, ini akan terganggu. Karena itu mari kita sama-sama dengan bidang yang ada sama kita, menggunakan bahasa agama kita masing-masing, untuk menyadarkan pada gerakan-gerakan itu. Jangan lagi terpengaruh, itu sudah pernah terjadi pada masa PKI, itu sudah pernah terjadi pada masa PRRI, itu sudah terjadi pada masa DITI, yang lukanya sampai sekarang belum sembuh. Padahal tujuan mereka cuma satu, agar energi kita terkuras, pemimpin kita tidak kompak, dan pembangunan yang kita lakukan menjadi terhambat. Udahlah. Beliau kasih contoh begini, Pak. Sebelum stop ekspor CPO, sebelum hilirisasi, popularitas atau penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi itu 70%. Bahkan lebih. Tapi setelah hilirisasi, maka serangan terhadap Jokowi menjadi besar. Yang memberikan pujian, yang memberikan penerimaan terhadap kepemimpinan Jokowi 70%, rakyat Indonesia. Yang kemudian menyerang Jokowi sehingga popularitasnya enggak sampai 50%, juga rakyat Indonesia. Pertanyaannya, yang mainkan siapa? Beliau jawab, yang memainkan adalah pihak-pihak yang keberatan dengan politik Jokowi yang belakangan setuju dengan hilirisasi, setuju dengan industrialisasi. Dan menurut beliau, skalanya ini akan semakin besar. Skalanya akan semakin tinggi. Karena beliau mau stop. Beliau dengan bahasa diplomatis mengatakan, udah berapa puluh tahun Jepang
kirim motor ke Indonesia, kirim mobil ke Indonesia, kirim komputer ke Indonesia. Tapi Menteri Perdagangan bilang, pisang kita nggak boleh masuk ke Amerika, tidak boleh masuk ke Jepang. Itu kan bahasanya tinggi, Pak. Kalau kami orang Medan, itu bahasanya beda itu. Kalau pisang aja nggak bisa masuk, yang kasih masuk barang dia. Itu bahasa Medan, tapi ini bahasa beliau sangat tinggi. Beliau cuma bilang seperti itu. Karena itu, semua aparat saya, menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, eselon 1, nanti tidak boleh lagi naik mobil impor, semua aja harus naik mobil Maung buatan Pindad. Dan anti peluru, dan gak mati kalau ditembak orang itu katanya. Tapi eselon 2 belum katanya. Berarti Kanwil belum dapat, itu loh. Kalau Dirjen ini dapat semua nih, Maung. Kita senang lah Pak Sekjen, bisa buka kap di atas kita gini-gini kan sama santri-santri itu ya kan. Nah, ikut-ikut beliau lah gayanya gitu. Jadi ini sangat penting menurut saya. Bagaimana kita merumuskan kebijakan itu. Nah sekarang, kata beliau, Wapres dihajar, Pak Jokowi dihajar. Paham nggak mereka bahwa itu cuma sasaran antara? Kalau itu mencapai tujuannya, siapa yang akan dicari lagi? Ya siapa yang bekerja sama dengan itu? Yaitu saya. Saya sekarang dapat mandat dari rakyat Indonesia. Maka itu akan menjadi satu faktor menghambat keinginan kita untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena itu udahlah. Bagi kita, nanti ayo kita gunakan bahasa agama untuk melakukan pencerahan-pencerahan kepada mereka. Sekarang saatnya sudah tidak ada lagi. Kita kompak-kompak, mari kita bangun sama-sama. Kalau ada hal yang kurang cocok, beliau mengatakan, ya udah bikin saja pointernya, atur waktu, saya terbuka. Kita akan berdiskusi bagaimana memperbaiki keadaan yang tidak sesuai. Bisa jadi itu karena kesalahan pemahaman, atau mungkin memang bisa jadi konsep saya perlu disempurnakan. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, masih dalam perjuangan melawan kantuk. Dan saya nggak pandai melucu pula nih Pak Sekjen. Karena bertemu dengan aparat ini pun agak stres, ya kan? Belum pernah jumpa petinggi-petinggi agama Indonesia, baru ini seumur hidup saya, di umur 66 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang ke-8 ya, toleransi. Ya. Toleransi. Dulu saya pernah waktu di Medan ya berdebat soal ketaatan pada orang tua, ketaatan pada suami. Itu kasusnya besar itu Pak Sekjen. Oleh MUI, oleh UIN, ya, itu kemudian diselesaikan dengan sebuah kesimpulan masyarakat yang belum disiapkan. Saya bilang ini kan bahasa berbakti pada orang tua, mentaati orang tua itu kan bahasa kita. Taat pada suami itu kan bahasa kita. Kalau bahasa dari yang punya alam ini kan nggak begitu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi sebenarnya kita harus berani mengatakan kalau ingin orang tua nyaman bersama anak, didik saja anak taat pada Tuhannya. Karena Tuhannya akan perintah dia, wabil walidaini ihsana. Hei, kau harus baik sama anak kau. Anishkurli wali walidaik. Hei, kau harus tahu berterima kasih sama orang tua kau. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Hei, sama orang tua jangan bentak. Kalau ngomong harus lemah lembut. Selesai kita sebagai orang tua kalau anak kita taat pada yang maha kuasa. Waktu itu kemudian ada yang
memframing Romo melarang anak taat pada orang tua. Itu yang di-framing. Padahal kita bilang, apapun agama orang tuamu, bagaimanapun kelakuannya, tidak boleh berubah sikapmu untuk berbuat baik kepadanya, berterima kasih kepadanya, sopan santun. Karena sikap itu bukan permintaan orang tuamu, itu perintah Allah kepadamu. Jadi kalau kau mentaati Allah dan Rasulnya, kau adalah anak yang paling baik kepada kedua orang tuamu. Buktikan kau taat dengan berbuat baik kepada orang tua. Makanya waktu saya bilang sama mak saya, mak aku nggak taat sama mak, saya bilang. Waktu dia sakit, maaf kotorannya berceceran. Kebetulan saya sudah pakai sarung, sudah pakai jas, mau ngisi ceramah. Saya buka jas saya singkang sarung saya bersihkan kotorannya. Loh, tapi kok enggak taat sama orang tua katanya. Inilah mak yang disuruh Allah sama aku mak, gue bilang. Nabi yang tiap hari aku kasih selawat mak, inilah yang disukai mak. Jadi aku melakukan karena mereka. Mak senang kan? Itulah untungnya kalau punya anak yang taat pada Allah dan Rasul. Saya bilang gitu. Barulah dia nggak sependapat dengan orang yang bilang saya melarang taat itu. Sebelumnya dianggap saya itu sama seperti anggapan orang. Ini contohnya yang lebih banyak ketimbang intinya. Intinya soal toleransi. Kan seakan-akan sikap toleran tagline toleransi itu lebih hebat ketimbang ketaatan kepada ajaran agama. Coba tanya sama teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan. Apakah ajaran agama mereka kalau dilaksanakan harus memusuhi agama yang berbeda? Saya sudah tanya, jawabnya enggak. Bahkan si menjuntak sebelah rumahku bilang, bah kalau kami ditampar kanan kasih kiri katanya. Betul kan? Nah gitu. Jadi saya tadi udah dipidatukan Pak Menteri juga, maka saya langsung berdiri tadi dia saya pidato. Semakin kita mengajarkan ketaatan pada ajaran agama kita masing-masing, pada dasarnya orang itu semakin bertoleransi. Jadi politik toleransi itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi umat beragama di Indonesia karena dia punya kesempatan mengaktualisasikan agamanya dengan yang hasilnya adalah toleransi. Saya takut ini menjadi dua hal yang berbeda. Sehingga kalau harus bertoleransi, masing-masing harus mengurangi ketaatan pada ajaran agamanya masing-masing. Kok jangan Islam kali. Toleransi sedikit. Seakan-akan kalau berislam gak toleransi. Oh jangan Kristen kali kau. Toleransi kau dulu. Seakan-akan kalau mengamalkan ajaran Kristen tidak bertoleransi. Kita mau balik itu. Bahwa semakin mentaati ajaran agama, kita semakin bertoleransi. Saya misalnya kasih contoh begini. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Baik kepada jiranmu, kerabat atau bukan, seagama atau bukan. Saya mengamalkan agama saya. Berbuat baik kepada jiran saya, apapun agamanya. Oke? Ayo kita lihat dari kacamata toleransi. Udah bertoleransi enggak itu? Sudah. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau mau bantu orang enggak perlu tanya agamanya apa. Bahkan jangan kau berbuat tidak adil pada seseorang hanya karena agamanya berbeda. Itu kan persis atau pure mengamalkan agama. Pertanyaannya, udah masuk enggak dalam kategori toleransi beragama? Sudah. Jadi, jangan kemudian merasa berlebihan kalau mengajarkan agama yang harus diamalkan secara murni karena takut tidak bertoleransi. Itu seakan-akan menuduh ajaran agama-agama yang ada di Indonesia itu tidak ada ajaran untuk saling membantu, saling menolong dengan sesama meskipun agamanya berbeda. Kita menolak tuduhan itu. Ini saya kira tadi cukup jelas
dipidatukan juga oleh Pak Menteri Agama. Jadi mungkin ini beberapa hal yang perlu saya kuatkan, ya, karena menurut saya ini sangat penting. Sekali lagi, yang pertama tadi, ayo kita kompak, janganlah ada lagi menang-menangan lah, kelompok ini, kelompok itu. Kita harus menangkan rakyat Indonesia. Yang kedua, hati-hati ketika negara kita ingin mensejahterakan. Karena saya baru dapat istilah pertahanan keamanan yang kuat itu adalah kesejahteraan warga. Baru ini saya dapat. Lu terbayang saya kalau pertahanan keamanan itu tentara, alutsista. Pak Prabowo mengajarkan, baru betul negara itu kuat kalau rakyatnya sejahtera. Rakyat itu pasti sejahtera kalau kekayaan alam kita dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nah, makanya hilirisasi, industrialisasi, kasih makan bergizi. Ini banyak apa juga nih Pak, makan bergizi ini banyak juga yang ngejek. Dulu makan siang, belum lagi dilantik udah makan pagi. Berubah lagi, dasar gitu ya. Dulu Pak Prabowo berpikir ya makan itu siang. Rupanya ada yang bilang anak TK itu Pak jam 10 udah pulang Pak. Kalau gitu makan pagi aja lah katanya. Begitu dipidatukan makan pagi, anak SMA pulangnya siang juga Pak. Jadi apa? Makan bergizi kalau gitu. APBN Pak baru 71 triliun Pak. Kebutuhannya 490 triliun. Terus macam mana? Pak Prabowo bilang, yang punya tanah 200.000 hektar, izinnya ternyata yang diolahnya 400.000. Kita catatnya ada berapa tahun, berapa PBB-nya yang nggak dibayar, berapa pajak penjualan yang nggak dibayar, tagih. Dia nggak mau bayar, kita sita semua. Sekarang pada bayar Pak. Pada bayar. Sekarang angkanya sudah lebih 300 triliun. Bahkan beliau mengatakan pada waktunya nanti biaya makanan bergizi ini bisa mencapai 500 triliun. Kalau kurang saya bayar sendiri. Karena dia tidak mengambil apa-apa Pak dari Republik ini. Waktu kita retreat di Magelang itu biayanya 50 miliar lebih. Bilang orang militerisme. Enggak. Beliau bilang ini military way. Kita mau disiplin, kita mau tanggung jawab. Tidak ada militeristik. Ya biayanya besar, uang saya sendiri. Bahkan waktu hujan Pak, kami disuruh naik ke tenda semua, dia hujan-hujanan sama anak-anak taruna itu. 1 jam tangannya nggak turun-turun. Baru dia tanya, ini makan malam anak-anak ganti baju enggak? Enggak, saya enggak ganti baju juga. Jadi yang kena hujan dia, kami enggak kena. Baru dikasih libur itu anak-anak. Kalian hebat, libur 5 hari, tidak termasuk Sabtu Minggu. Mereka bersorak. Yang baru jadi menteri sebelah saya nanya lagi, ini Pak Prabowo enggak kasihan sama anak-anak ini. Kenapa saya bilang? Kasih libur dia mau kemana? Orang tuanya kan belum ada cadangan untuk memulangkan mereka. Bapak tenang aja. Tiket pulang pergi plus uang saku pasti sudah disiapkan. Saya tanya keluarga saya, anaknya pulang dari Magelang. Kayak mana kalian bisa pulang? Tapi libur Om. Macam mana? Tiket pulang pergi plus uang saku dikasih Pak Prabowo. Jadi dia memang nggak mengharap apa-apa. Dia tidak ingin kita seperti dia juga. Nggak mengharap apa-apa. Cemana ya kan? Awak ayah jadi wamen udah pening Pak. Dari soal itu. Ya saya cerita nih Pak Sekjen. Biar agak nggak ngantuk ini. Ke Padang itu kan udah macam raja kita. Seumur hidup saya pertama kali masuk VIP yang ada di bandara. Belum pernah saya Pak. Besar VIP ini. Di mana kamar mandinya saya bilang? Enggak ada. Supaya masuk kamar lagi Pak. Baru ada kamar mandi. Terakhir masuk begitu duduk pintu pesawat tutup. Nunggu kita nih rupanya ya kan. Sampai di Padang tari gelombang. Makan sirih. Hotel bintang. Makan hebat.
Waduh hebat wamen ini saya pikir. Begitu pulang Pak, sampai ke Jakarta kan sama. Patwal saya kan naik motor Pak, kena hujan. Aduh, saya di DPR biasa ngasih kok itu saya kasih 500, kadang 1 juta saya kasih. Kata saya sama ADC, kita nggak ada teken ya saya bilang. Nggak ada Pak, astagfirullah. Besok saya drop langsung ke rumah sakit Pondok Indah. Serius, kalau ini nggak ngejuk nih, ini bener nih kejadian. Jadi Pak Prabowo nggak mau juga kita macam dia, nggak ngarap apa-apa. Tapi bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita. Insya Allah kalau sejahtera, fiskal kita makin longgar, nggak tertutup kemungkinan dan sudah dia pidatokan, penghasilan kita juga akan ditingkatkan. Mungkin ini Pak Sekjen, Pak Dirjen, Mbak Irjen, dan Bapak Ibu sekalian, bisa saya sampaikan terima kasih. Masih bersabar sampai acara ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan langkah awal yang baik untuk penampilan Kementerian Agama di masa yang akan datang. Semoga Allah menolong kita dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kick off meeting Rakernas Kementerian Agama secara resmi saya nyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.